Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Saya Muhammad Erpani, SHLM, um, advokat ya, dan konsultan kekayaan intelektual. Kali ini kita membahas tentang bagaimana membuat surat kuasa dalam kasus perdata dan pidana ya. Kemudian saya sendiri adalah pendiri Erpani and Partners ya. Nah, ini riwayat singkat saya, organisasi sertifikasi profesional saya, Perhimpunan Advokat Indonesia ya, saya tergabung dalam Pradi. Kemudian saya juga tergabung dalam Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual atau AKHKI. Di bawah ini organisasi komite saya ya. Saya ikut komite UMKM dan ekonomi kreatif di daerah di Kalimantan Selatan, dan juga di bawah lagi ada sertifikasi saya ya, sertifikasi saya baik di dalam maupun di luar negeri. Ini pengalaman saya sebelumnya di dalam bidang litigasi ya. Saya berkarir lama di Jakarta dalam bidang litigasi, spesialis dalam bidang litigasi, firma hukum di sana. Saya beruntung sekali. Kemudian profil-profil perkaranya juga adalah profil-profil perkara tingkat tinggi ya. Jadi yang memang pada waktu itu sengketanya adalah sengketa yang menjadi perhatian utama media di nasional. Oke, alhamdulillah sekali ya. Kemudian sekarang saya adalah pendiri Erpani and Partners, kantor advokat dan kekayaan intelektual, dan juga pendiri MAP ya, Biro Pendaftaran Merek. Oke ya, kita sekarang masuk ke bagaimana sih membuat surat kuasa perdata ya. Surat kuasa perdata itu diatur di KUH Perdata ya, di 1792 sampai dengan 1819 KUH Perdata ya. Coba kita lihat di kanan atas itu ada kop surat ya, kop surat dari perusahaan. Perusahaannya adalah PT Sukadamai Tapi Terus Maju ya. Kita singkat SDTTM, jadi dulu gue SDTTM. Kemudian surat kuasanya, kemudian di bawahnya yang bertantangan di bawah ini Brangas ya, ST bukan nama sebenarnya, datanya bukan yang sebenarnya, ada NIK. Kemudian dalam hal ini bertindak selaku direktur utama untuk dan atas nama PT Sukadamai Tetapi Terus Maju ya. Beralamat di Jalan Sukaramai nomor 21 RT 701 ya, Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Nah, selanjutnya dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini. Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi dan retensi kepada Muhammad Erpani SHLM, Dr. Muhammad Idkon Umair SHDA ya. Semuanya advokat, beralamat di Law Office Erpani and Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 7 nomor 23 Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Ada telepon juga di sini, email juga boleh. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa ya. Oke, di sini mesti kita garis bawahi, di situ ada dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi dan retensi ya. Apa itu hak substitusi dan retensi ya? Jadi hak substitusi itu adalah hak yang diatur pada pasal 1803 ya KUH Perdata. Menyatakan bahwa hak substitusi memberikan hak bagi penerima kuasa untuk mensubstitusikan atau memindahkan kewenangannya sebagai penerima kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai penggantinya. Jadi boleh disubstitusikan namanya ya. Ini standar dalam surat kuasa ya. Waktu saya pendidikan advokat pun begini juga, waktu saya praktisi juga begini ya. Praktisi di oke. Kemudian tetapi dengan pengetahuan tentunya ya, dengan koordinasi dengan kliennya. Oke. Kemudian yang kedua tadi ada hak retensi. Apa itu hak retensi? Hak retensi diatur pada pasal 1812 KUH Perdata. Bunyinya seperti ini ya. Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya. Jadi menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayarkan segala sesuatu yang dapat dituntutnya ya. Jadi terkait dengan honorarium sebetulnya ini. Jadi advokat itu boleh menahan kepunyaan pemberi kuasa hingga ya dibayarkan lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya atau honor yang telah disepakati bersama tadi. Selanjutnya dalam kode etik advokat ya, di sini diterangkan bahwa hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak menimbulkan kerugian kepentingan klien ya. Jadi
Kita mesti profesional dan seimbang ya. Hak kita, hak sebagai advokat di satu sisi dan juga kepentingan klien di sisi lainnya. Oke. Kemudian di bawah ini ada khusus ya, khusus ini untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku penggugat dalam perkara wan prestasi kepada selalu kuat ya. Jadi perkara ini adalah perkara wan prestasi ditujukan kepada selaku kuat ya, selaku tergugat yang beralamat di Jos Kota nomor 21 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan ya. Atas dasar apa? Atas dasar perjanjian nomor 32 kerjasama garing 2020 melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin ya. Oke, kita bahas di sini ya. Kita bahas di sini ada wan prestasi ya. Wan prestasi dasarnya apa? Dasarnya adalah perjanjian nomor 32 kerjasama garis miring 2020 ya. Di wan prestasi itu biasanya ada klausul pilihan hukum ya. Jadi di mana sebetulnya apabila terjadi sengketa, pilihan hukumnya di yurisdiksi yang mana ya? Oke, bisa jadi pilihan hukumnya di Pengadilan Negeri Banjarmasin ya. Atau apabila tidak ditentukan pilihan hukumnya, maka sebagaimana kaidah dalam perdata, kita mengikut kepada domisili atau kedudukan dari tergugat ya. Dalam ini tergugat berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Jadi pengadilan negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin ya. Ini sangat penting ya. Dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara ini ya. Jadi kompetensi itu kompetensi absolut dan kompetensi relatif ya namanya. Oke, selanjutnya penerima kuasa berhak untuk menghadap dan menghadiri semua acara persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, menerima panggilan persidangan, mengajukan dan menandatangani surat-surat, mengajukan perdamaian dan atau menolak tawaran perdamaian, mengajukan replik ya, mengajukan akta, alat bukti tertulis, mengajukan saksi-saksi termasuk saksi ahli dan atau menolak akta dan alat bukti tertulis dan saksi-saksi termasuk saksi ahli yang diajukan oleh pihak lawan ya. Mengajukan kesimpulan, menerima putusan, menyatakan banding, kasasi, peninjauan kembali dan membuat serta mengajukan memori memberinya dan atau kontra memori memberinya. Penerima kuasa dapat melakukan upaya-upaya hukum sehubungan dengan maksud kuasa ini ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banjarmasin 1 Januari 2021, pemberi kuasanya adalah Brangas ya, bermaterai Rp 10.000 pertentangan ya, kemudian penerima kuasanya Muhammad Arbani SHLM dan Dr. Muhammad Itkon Umair SHDA ya. Oke. Apa yang mesti kita cermati dalam hal ini adalah posisinya sebagai penggugat ya. Penggugat berarti setelah hukum acara itu kan kalau bersidang itu kan gugatan dulu, kemudian dijawab oleh tergugat, kemudian penggugat mengajukan replik lagi, kemudian tergugat mengajukan duplik ya, kemudian penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, tergugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, kemudian mengajukan kesimpulan penggugat, kesimpulan tergugat, kemudian putusan, yaitu acara di persidangan ya. Oke, jadi kalau misalnya tergugat bagaimana? Sama saja ya, tergugat berarti mengajukan duplik ya, bukan replik tetapi duplik di sini. Oke. Di sini kita kira clear ya, ini adalah format standar dari satu surat kuasa untuk perkara perdata ya, dalam halnya dalam prestasi. Oke, kemudian di sini ya, ini sangat penting ya untuk membedakan antara prestasi dan perbuatan melawan hukum ya. Jadi buat adik-adik ini, buat rekan adik-adik junior kita ini yang mau ujian advokat juga ya, mahasiswa-mahasiswi, ini yang membedakan antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum ya. Jadi sumber hukumnya wan prestasi diatur di pasal 1238, 1239 dan 1243 KUH Perdata. Oke. Lapar kali ya. Kemudian timbul dari persetujuan perjanjian yang paling penting ya. Wan prestasi itu karena namanya juga citra janji, jadi mesti ada perjanjian ya. Kemudian kalau PMH itu apa? PMH itu diatur di pasal 1365 sampai dengan 1380, cuman memang pasal yang menentukan itu di 1365 ya, perbuatan melawan hukum itu.
timbul akibat dari perbuatan orang. Kemudian unsur-unsurnya apa? Unsur-unsurnya untuk prestasi itu tadi ada perjanjian, ada pihak yang melanggar dan sudah dinyatakan lalai ya. Kemudian kalau PMH gimana? Berarti adanya suatu perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Jadi perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian ya. Terus bagaimana timbul hak menuntut? Jadi pada pasal 1234 KUH Perdata ya, jadi itu memerlukan somasi atau surat peringatan. Biasa surat peringatan 1, surat peringatan 2 ya. Bahwa tergugat ini sudah lalai ya, sudah lalai atau ingkar janji, sudah cedera janji lah. Kemudian kalau PMH gimana? PMH itu tidak hak untuk ganti rugi dalam PMH tidak perlu peringatan lalai, kapan saja terjadi PMH, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi ya, begitu normatifnya ya. Cuma dalam prakteknya juga biasa disomasi ya, surat peringatan 1, surat peringatan 2. Barangkali ya bisa dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ya. Atau perdamaian dilakukan. Kemudian pembuktian dalam gugatan bagaimana? Dalam prestasi penggugat cukup adanya menunjukkan adanya prestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar, yaitu prestasi. Kalau PMH gimana? PMH penggugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH itu ya. Unsur-unsur A, B, C, D, E tadi ya. Kemudian tuntutan ganti rugi gimana? Kalau KUH Perdata sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam prestasi ya. Kemudian gugatan prestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula ya, itu untuk prestasi. Sedangkan untuk PMH adalah KUH Perdata mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi, yaitu tidak mengatur, sehingga dapat menggugat kerugian material dan imaterial. Kemudian dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula. Tetapi kalau dalam prakteknya gugatan itu ya untuk dapat dikabulkan, kalau kita lihat atau cermati putusan-putusan pengadilan itu, gugatan material yang dikabulkan biasanya itu yang rinci ya. Jadi merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa tuntutan ganti rugi itu mesti rinci ya, rinci kerugian yang diderita itu mesti rinci ya, jadi mesti dijelaskan atau diuraikan. Oke ya. Ini sangat penting buat kawan-kawan ya, untuk yang lagi untuk mahasiswa-mahasiswi, kemudian juga untuk yang sedang yang di awal-awal karir sebagai advokat ataupun yang lagi magang ya, karena pengalaman saya dulu. Kemudian terima kasih ya. Kemudian pada bagian 2-nya kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat surat kuasa untuk kasus pidana ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada bagian kedua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.